Sabar, sharing bareng seputar Ramadan. Persembahan dari Global Radio dan Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Global People, saya Rizal Wahid dari Dompet Duafa. Hadir kembali menemani kamu menanti berbuka puasa. Global Radio dan Dompet Duafa selama bulan Ramadan ini akan berbagi ilmu di sabar, sharing bareng seputar Ramadan yang bisa teman-teman simak setiap harinya. Dan insya Allah akan menjawab berbagai permasalahan berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Global People dimanapun kalian berada, untuk kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang brain rot nih. Nah ini nih yang saat ini mungkin sedang happening juga di kalangan kita anak muda gitu ya. Bagaimana brain rot ini mengancam gitu ya generasi muda kita, sehingga pada akhirnya nanti banyak generasi muda itu yang pertama secara wawasan jadi tidak maksimal, lalu yang kedua juga produktivitasnya jadi menurun, yang ketiganya kreativitas jadi tidak muncul, yang paling parah pada akhirnya muncul generasi-generasi yang malas gitu ya, malas dalam berbagai hal. Malas berkarya, malas bekerja, malas berkontribusi, malas bersosial, dan hal-hal baik lainnya seperti itu ya. Nah, maka bagaimana kita di dalam Islam menanggapi fenomena brain rot ini? Pertama, Islam itu sangat memberikan perhatian begitu luar biasa kepada apa yang masuk ke dalam diri manusia. Berupa tontonan, berupa apa yang didengar, berupa bacaan gitu ya. Islam sangat memperhatikan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena apa yang menjadi input bagi diri seseorang itu seringkali begitulah outputnya. Ketika inputnya adalah sesuatu yang sifatnya tidak baik, besar kemungkinannya maka outputnya pun akan tidak baik. Kalau zaman sekarang, tantangannya bukan hanya input yang tidak baik, tetapi input yang sifatnya itu bahkan sebenarnya dibilang tidak baik pun tidak, tapi tetap saja membawa dampak tidak baik. Contohnya apa? Video-video singkat, lalu juga gambar-gambar dengan transisi cepat dan lain sebagainya. Hal ini jika dikonsumsi tanpa batas bisa menimbulkan brain rot ataupun merusak otak. Kenapa? Sebab pada akhirnya otak kita akan menangkap sebuah sinyal bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita nggak perlu loh berproses, kita nggak perlu loh menunggu lama, kita nggak perlu loh capek-capek gitu ya. Ya udah instan aja, cepat aja, potong kompas aja, lewat jalan tol aja. Nah hal-hal seperti inilah yang kalau dibiarkan akan terjadi, akan melahirkan generasi-generasi yang tadi ya, nauzubillah, menjadi generasi yang malas. Dalam konteks Islam, jadinya malah malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap ibadah-ibadah harian sebagai beban. Contoh ibadah harian tadi, sholat 5 waktu gitu ya. Atau ketika bulan Ramadan tahun ini bisa menganggap bahkan nauzubillah puasa sebagai beban. Kenapa? Karena otak sudah memproses bahwa hidup ini sebaiknya instan. Tidak perlu menjalani fase-fase yang sulit, tidak perlu menjalani fase-fase yang perlu perjuangan seperti itu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, Islam memberikan kita tuntunan untuk menggunakan waktu sebaik mungkin. Rasulullah SAW sudah jauh-jauh hari mengatakan ya, yang artinya ada dua hal yang sering kali membuat manusia itu tertipu gitu. Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu luang. Nah, jadi kesehatan dan waktu luang ini memang sering kali menjadi sesuatu yang menipu dalam tanda kutip gitu ya. Kenapa menipu? Karena orang terlena dengan waktu luangnya, terlena dengan kesehatannya, sehingga hari-harinya, waktunya banyak dihabiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi orang beriman itu pantang tenggelam dalam hal yang tidak bermanfaat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, min husnil islamil mar'i, salah satu contoh baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dalam dirinya. Nah, jadi kita mengevaluasi diri nih. Saya pun mengevaluasi diri nih. Kira-kira sehari-hari kita banyak dihabiskan untuk hal-hal yang positif atau tidak. Kita cek apakah yang kita tonton adalah sesuatu yang bisa berdampak positif pada jangka panjang kita atau tidak. Kalau tidak, sebaiknya
dikurangi. Kalaupun belum sanggup meninggalkan, boleh loh kita mengurangi. Jangan sampai karena kita sudah terlalu asik dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, nauzubillah di masa depan malah kita yang jadi orang yang tidak bermanfaat. Nah, kalau sudah itu terjadi, maka tentulah penyesalan baru akan dirasakan di kemudian hari. Nah, Islam datang membawa solusi. Salah satunya tadi menggunakan waktu hanya pada hal-hal yang bermanfaat saja. Bagaimana cara mengatasinya? Contoh, setiap kali kita ingin melakukan sesuatu, coba latih diri kita untuk menanyakan ke hati kita, meminta fatwa dalam tanda kutip ke hati kita. Makanya ada anjuran istafti kolbak, tanya hatimu gitu ya. Nanya apa? Simple pertanyaannya. Kira-kira Allah ridho nggak ya sama apa yang saya lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, tanya kira-kira apakah yang saya lakukan ini bermanfaat atau tidak. Yang ketiga, apakah yang saya lakukan ini ada efek positifnya untuk kehidupan saya atau tidak. Kalau lebih banyak tidaknya, maka sebaiknya ditinggalkan. Bukan nggak boleh kita nonton hiburan, bukan nggak boleh kita melihat video-video pendek, bukan nggak boleh kita scroll-scroll di medsos, tapi pastikan porsi kita untuk menonton video pendek, porsi kita untuk scroll di medsos itu tidak lebih banyak daripada porsi kita membaca buku, membaca Al-Quran, berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, bagaimana kalau pekerjaan saya menuntut saya untuk scroll-scroll gitu ya? Mungkin admin media sosial, dia mau riset gitu ya untuk postingan-postingan yang ingin dia posting, atau dia seorang content writer dan lain sebagainya, maka itu tidak mengapa. Hanya saja pastikan di luar pekerjaannya itu jangan malah habis lagi dengan media sosial. Karena seharian sudah sama media sosial, maka luangkan waktu untuk hal-hal yang lainnya, berdiskusi dengan orang lain, atau mungkin membaca buku, atau refresh sejenak dengan olahraga seperti lari dan olahraga kekinian lainnya yang masih mungkin untuk dilakukan. Seperti itu ya. Nah, insya Allah Global People yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap masalah baik yang dulu ataupun kekinian selalu ada solusinya, dan Islam itu datang untuk memberikan solusi atas berbagai macam problematika yang dihadapi oleh manusia. Semoga Ramadan tahun ini kita mulai bisa nih mengurangi sedikit demi sedikit kebiasaan-kebiasaan tidak baik atau kurang bermanfaat yang kita lakukan di HP kita, di device kita yang lainnya, dan menggantinya dengan kegiatan ataupun aktivitas yang bermanfaat seperti itu. Demikian, sabar sharing bareng seputar Ramadan hari ini. Penasaran dengan sharing besok? Stay tune aja di Global Radio. Selamat berbuka puasa untuk Global People yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rizal Wahid dari Dompet Duafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, sharing bareng seputar Ramadan. Persembahan dari Global Radio dan Dompet Duafa.